Shalom. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah psikometri dasar, saya akan membahas tentang skala psikologi dengan dosen pengampu Ibu Irene Daik, dan sekiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagian pertama, pendahuluan. Pengukuran adalah bagian esensial kegiatan keilmuan. Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang relatif lebih mudah harus banyak berbuat dalam hal pengukuran ini agar eksistensinya baik dilihat dari segi teori maupun aplikasi makin mantap. Ilmu pengukuran merupakan cabang dari ilmu statistika terapi yang bertujuan membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliabel. Dasar-dasar pengembangan tes tersebut dibangun di atas model-model matematika yang secara berkesinambungan terus diuji kelayakannya oleh ilmu psikometri. Berikut latar belakang. Pengukuran itu sendiri dapat didefinisikan sebagai measurement is the assessment of number of to object or event according to rules oleh Stephen pada tahun 1946, atau disebut juga measurement is rules for assigning numbers to objects in such a way as to represent quantities of attributes oleh Nunley pada tahun 1970. Pengukuran adalah suatu proses pemberian angka atau kuantitatif terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinum. Secara garis besar, kontinum dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontinum fisik dan kontinum psikologis. Kontinum fisik adalah suatu kontinum pengukuran yang menggunakan skala kontinum berat, kontinum kecepatan, dan kontinum tinggi. Sedangkan kontinum psikologis adalah kontinum pengukuran yang menggunakan skala psikologis. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Karakteristik pengukuran yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Yang kedua, hasilnya dinyatakan secara kuantitatif, dan yang ketiga hasilnya bersifat deskriptif. Yang pertama, skala psikologi sebagai alat ukur. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses kuantifikasi suatu atribut. Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara sistematik. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, kecepatan kendaraan, luas bidang datar, suhu udara, dan semacamnya yang segi validitasnya hampir semua dapat diterima secara universal. Apalagi untuk menjaga akurasi hasil pengukuran fisik, bidang psikologi masih berada dalam taraf perkembangan yang mungkin tidak akan pernah mendekati kesempurnaan. Beberapa tes dan skala psikologi yang standar dan yang telah terstandarkan, kualitasnya belum dapat dikatakan optimal. Berbagai kemajuan pesat di bidang teori pengukuran psikologi atau psikometri justru menyingkap sisi lemah dari banyak tes dan skala psikologi yang sudah ada dan sudah lama digunakan. Dibandingkan pengukuran atribut fisik, pengukuran atribut-atribut psikologi jauh lebih sukar dan bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan tingkat validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang sangat tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan atribut psikologi bersifat laten yang eksistensinya adalah secara konseptual. Artinya, objek pengukuran psikologi merupakan kontrak yang tidak dapat teramati secara langsung, melainkan hanya dapat diungkap secara tidak langsung melalui banyak indikator keperilakuan yang operasional. Merumuskan indikator keperilakuan secara tepat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Item-item dalam skala psikologi ditulis berdasarkan indikator keperilakuan yang jumlahnya pasti terbatas.
Keterbatasan itu dapat mengakibatkan hasil pengukuran psikologi menjadi tidak cukup komprehensif, sedangkan bagian dari indikator keperilakuan yang terbatas itu pun sangat mungkin pula masih tumbang tindih dengan indikator keperilakuan dari atribut psikologi lainnya. Berikut karakteristik skala psikologi. Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk instrumen pengumpulan data yang lain seperti angket, daftar isian, inventory, dan lain-lain. Meskipun dalam percakapan sehari-hari, biasanya istilah skala disamakan saja dengan istilah tes, namun dalam pengembangan instrumen ukur umumnya, istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif, sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur atribut non-kognitif. Dengan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan beberapa di antara karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi, yaitu stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkapkan atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subjek dapat dengan mudah memahami isi itemnya, namun tidak mengetahui arah jawaban yang dikehendaki oleh item ditujukan, sehingga jawaban yang diberikan subjek akan banyak tergantung pada interpretasinya terhadap isi item. Dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku, sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk item-item, maka skala psikologi selalu berisi banyak item. Jawaban subjek terhadap satu item baru merupakan sebagian dari banyak indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis diperoleh berdasarkan respon terhadap semua item. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh. Skor yang diberikan hanyalah kuantitatif yang mewakili indikasi adanya atribut yang diukur. Karakteristik tersebut menjadi ciri pengukuran terhadap performansi tipikal, yaitu atribut yang manifestasinya menjadi karakteristik tipikal, yaitu atribut yang manifestasinya menjadi karakteristik tipikal seseorang dan cenderung dimunculkan secara sadar atau tidak sadar dalam bentuk respon terhadap situasi-situasi tertentu yang sedang dihadapi. Perbedaan skala dan angket. Meskipun dalam penggunaan sehari-hari banyak praktisi pengukuran maupun peneliti yang menyamakan saja istilah angket dengan istilah skala, namun perlu dijelaskan bahwa sebagai sesama alat pengumpulan data, kedua instrumen pengukuran tersebut sebenarnya memiliki fungsi berbeda. Perbedaan tersebut antara lain adalah: yang pertama, data yang diungkap oleh angket berupa data faktual atau yang dianggap fakta dan kebenarannya yang diketahui oleh subjek, sedangkan data yang diungkap oleh skala psikologi adalah deskripsi mengenai aspek kepribadian individu. Data mengenai riwayat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pilihan metode KB, penghasilan rata-rata per bulan, jenis film yang disukai, opini atau pendapat suatu isu dan semacamnya merupakan data yang dapat diungkap oleh angket. Dan mengenai tendensi agresivitas, sikap terhadap sesuatu, self-esteem, motivasi, strategi menghadapi masalah dan semacamnya adalah contoh data yang harus diungkap oleh skala psikologi. Yang kedua, pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung terarah kepada informasi mengenai data yang hendaknya diungkap. Data termaksud berupa fakta atau opini yang menyangkut diri responden. Asumsi dasar penggunaan angket yaitu bahwa responden merupakan orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Sejak kapankah Anda berhenti merokok? Merupakan contoh pertanyaan dalam angket.
Item pada skala psikologi berupa menerjemahkan dan dari indikator keperilakuan guna memancing jawaban yang tidak secara langsung menggambarkan keadaan diri subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan. Pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dari aspek keperilakuan yang akan diungkap. Pertanyaan seperti, apakah yang akan Anda lakukan bila tiba-tiba disapa oleh seseorang yang tidak Anda kenal, menjadi contoh item pada skala psikologi. Yang ketiga, responden terhadap angket tahu persis mengenai apa yang ditanyakan dalam angket dan informasi apa yang dicari oleh pertanyaan yang bersangkutan. Responden terhadap skala psikologi sekalipun sangat memahami isi pertanyaannya, namun tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan tersebut. Yang keempat adalah respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberi skor atau dalam arti harga atau nilai atau jawaban, melainkan diberi angka coding sebagai indikasi atau klasifikasi jawaban. Respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses penskalaan atau scaling. Kelima, satu perangkat angket dirancang untuk mengungkap data dan informasi mengenai banyak hal, sedangkan satu perangkat skala psikologi dirancang hanya untuk mengungkap satu tujuan ukuran saja atau unidimensional. Keenam, karakteristik yang disebut pada poin 2 dan poin 4 menyebabkan data hasil angket tidak perlu diuji lagi reliabilitasnya secara psikometri. Reliabilitas hasil angket tergantung pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab dengan jujur seperti apa adanya. Pada isi lainnya, hasil ukur skala psikologi harus tinggi reliabilitasnya secara psikometrik dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus pada skala psikologi lebih terbuka terhadap berbagai sumber error. Yang ketujuh, validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan informasi yang hendak diungkapnya, sedangkan validitas skala psikologi ditentukan oleh ketepatan operasionalisasi kontrak psikologi yang hendak diukur menjadi indikator keperilakuan dan item-itemnya. Jelaslah bahwa beberapa perbedaan pokok antara skala psikologi dan angket ini menyebabkan pula perbedaan dalam cara penyusunan, cara pengujian kualitas, cara penggunaan, dan cara interpretasi hasilnya. D. Faktor-faktor yang melemahkan validitas alat ukur psikologi. Validitas adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap skala atau alat ukur, sehingga suatu skala berguna atau tidak ditentukan oleh tingkat validitasnya. Dalam rangka itu, perancang skala harus mengetahui beberapa faktor yang dapat mengancam validitas skala psikologi. Antara lain, pertama, identifikasi kawasan ukur yang tidak cukup jelas. Untuk mengukur sesuatu, maka sesuatu itu harus dikenali terlebih dahulu dengan baik. Apabila atribut psikologi sebagai tujuan pengukuran tidak diidentifikasi dengan benar, maka akan terjadi kekaburan. Kekaburan ini disebabkan perancang skala tidak mengenali dengan baik batas-batas atau definisi yang tepat mengenai kawasan atau domain atribut yang hendak diukur. Ketidaktepatan identifikasi kawasan ukur dapat pula menyebabkan skala menjadi tidak cukup komprehensif dalam mengungkapkan atribut yang dikehendaki. Kedua, operasionalisasi konsep yang tidak jelas. Kejelasan konsep mengenai atribut yang hendak diukur memungkinkan perumusan indikator-indikator perilaku yang menunjukkan ada tidaknya atribut yang bersangkutan. Rumusan indikator perilaku berangkat dari operasionalisasi konsep teoretik mengenai komponen-komponen atau dimensi-dimensi atribut yang bersangkutan menjadi rumusan yang terukur atau measurable. Namun, jika rumusan tersebut tidak operasional ataupun masih mempunyai penafsiran ganda, akan menimbulkan item-item yang tidak valid sehingga menghasilkan skala yang tidak valid pula.
Ketiga, penulisan item yang tidak mengikuti kaidah. Item-item yang maksudnya sukar dimengerti oleh responden karena terlalu panjang atau susunan tata bahasnya yang kurang tepat sehingga mendorong responden memilih jawaban tertentu saja, yang memancing reaksi negatif dari responden, yang mengandung muatan sosial desirability tinggi, yang memiliki cacat semacamnya dihasilkan dari proses penulisan item yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Keempat, administrasi skala yang tidak berhati-hati. Skala yang isinya sudah dirancang dengan baik dan item yang ditulis sudah sesuai dengan kaidah, namun diadministrasikan pada responden dengan sembarang, tidak akan menghasilkan data yang valid mengenai keadaan responden. Kita masuk dalam tahap-tahap penyusunan skala psikologi. Alur kerja dalam penyusunan skala psikologi adalah sebagai berikut. Pertama, penetapan tujuan. Pada tahap penetapan tujuan ini dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan mengenali teori yang mendasari konstruk psikologi atribut yang hendak diukur. Dalam penetapan tujuan pengukuran, penyusunan harus mengacu pada penetapan kawasan atau domain ukur, yaitu domain konstruk psikologinya. Untuk dapat menetapkan kawasan atau domain ukur, harus penyusunannya berdasarkan konstruk teoritisnya, yaitu berdasarkan teori yang mendasari suatu variabel tertentu yang akan diukur. Kedua, menetapkan kawasan atau domain ukur. Penyusunan alat ukur harus melakukan pembatasan pada kawasan atau domain ukur berdasarkan konstruk yang didefinisikan oleh teori yang bersangkutan. Dengan mengenali batasan ukur dan adanya dimensi yang jelas, maka skala psikologi akan mengukur secara komprehensif dan relevan, sehingga menunjang validitas isi skala. Ketiga, menyusun atribut dan indikator perilaku. Dimensi atribut psikologi adalah uraian komponen-komponen atau faktor-faktor yang ada dalam konsep teoritik mengenai atribut yang hendak diukur adalah satu cara yang dapat memudahkan identifikasi tujuan dan kawasan ukur. Komponen atau faktor ini biasanya berasal dari dimensi atau aspek yang tercakup dalam definisi atau disebut dalam teori mengenai atribut yang bersangkutan. Keempat, menyusun blueprint. Blueprint disajikan dalam bentuk tabel yang memuat uraian komponen variabel yang harus dibuat itemnya, proporsi item masing-masing komponen, serta indikator perilaku tiap komponen. Blueprint disusun untuk menjadi gambaran tentang isi skala dan menjadi acuan bagi penyusun skala supaya untuk tetap berada pada lingkup ukur yang benar. Blueprint juga digunakan untuk mendukung validitas isi skala yang dikembangkan dan juga sebagai perbandingan proporsional bobot komponen didasarkan pada analisis faktor, profesionalis, bila tidak alasan bisa dibuat sama bobotnya. Yang kelima, menulis item. Yang pertama, format item. Beberapa format item yaitu sebagai berikut. Pertama, pernyataan dengan pilihan disajikan dalam kalimat deklaratif tentang variabel yang diukur atau tentang situasi yang mengandung indikasi perilaku tertentu. Kedua, pertanyaan yang disajikan dalam kalimat tanya tentang variabel yang diukur atau tentang permasalahan atau keadaan yang dihadapi subjek atau responden. Ketiga, kombinasi pernyataan dengan pilihan atau pertanyaan. 4. Penggunaan figur atau gambar sebagai stimulus. Berikut format respon. Beberapa format respon yaitu sebagai berikut. Pertama, variasi bentuk memilih jawaban yang memperlihatkan tingkat kesetujuan. Kedua, bentuk pilihan jenjang yang menunjukkan frekuensi kejadian. Ketiga, frekuensi kejadian dalam 7 jenjang. Keenam, penskalaan dan penentuan skor. Penskalaan respon adalah prosedur penempatan kalimat pilihan jawaban termasuk pada suatu kontinum kuantitatif sehingga titik angka pilihan jawaban tersebut menjadi nilai atau skor yang diberikan pada masing-masing jawaban. Ketujuh, seleksi item.
Seleksi terhadap item dilakukan pertama kali oleh penulis item sendiri, yaitu dengan selalu memeriksa apakah item telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap dan apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan item. Setelah itu, seleksi kedua dilakukan oleh orang lain yang dianggap kompeten untuk menyeleksi. Kedelapan, uji coba. Tujuan pertama uji coba item adalah untuk mengetahui apakah kalimat-kalimat dalam item mudah dan dapat dipahami oleh responden. Reaksi-reaksi responden berupa pertanyaan-pertanyaan apakah kalimat yang digunakan dalam item merupakan pertanda kurang komunikasinya kalimat yang ditulis dan memerlukan perbaikan. Tujuan kedua, uji coba dijadikan salah satu jawaban praktis untuk memperoleh data jawaban dari responden yang akan digunakan untuk penskalaan atau evaluasi kualitas item secara statistik. 9. Analisis item. Analisis item merupakan proses pengujian parameter-parameter item guna mengetahui apakah item memenuhi persyaratan psikometri untuk disertai sebagai bagian dari skala. Parameter item yang perlu diuji oleh daya beda item memperlihatkan kemampuan item untuk membedakan individu ke dalam berbagai tingkat kualitatif atribut yang diukur berdasarkan skor kuantitatif. Misalnya, ingin menguji motivasi belajar seseorang, maka item tersebut bisa menunjukkan perbedaan individu yang motivasi belajarnya tinggi, sedang, dan rendah. Ke-10, kompilasi pertama. Berdasarkan dari analisis item, maka item-item yang tidak memenuhi persyaratan psikometris harus diperbaiki terlebih dahulu supaya dapat masuk ke dalam skala. Begitu pula item-item yang telah memenuhi persyaratan tidak serta-merta dapat masuk ke dalam skala karena proses kompilasi harus mempertimbangkan proporsionalitas skala sebagaimana dideskripsikan oleh blueprintnya. Ke-11, kompilasi kedua. Item-item yang terpilih yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasikan oleh blueprint seharusnya dilakukan uji reliabilitas. Jika koefisien reliabilitas kurang memuaskan, maka kembali ke tahap kompilasi dan merakit ulang skala dengan lebih mengutamakan item dengan daya diskriminasi tinggi. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah format akhir. Dalam format akhir skala, sebaiknya ditata dalam tampilan yang menarik, memudahkan responden untuk membaca dan menjawabnya. Menurut Syaifuddin Aswar pada tahun 2005, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu dilengkapi dengan pengerjaan dan lebar jawaban yang terpisah. Ukuran kertas juga disesuaikan dengan panjangnya skala agar berkas skala tidak numpuk terlalu tebal yang menyebabkan responden kehilangan motivasi. Yang terakhir juga, ukuran huruf juga perlu mempertimbangkan usia responden. Kita masuk dalam kesimpulan. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses kuantifikasi suatu atribut. Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara sistematik. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, kecepatan kendaraan, luas bidang datar, suhu udara, dan semacamnya yang segi validitasnya hampir semua dapat diterima secara universal. Berbagai kemajuan besar di bidang teori pengukuran, psikologi atau psikometri justru mengungkap sisi lemah dari banyak tes dan skala psikologi yang sudah ada dan sudah lama digunakan. Untunglah, di sisi lain kemajuan teori pengukuran pun telah membuka peluang lebih besar bagi kita untuk meningkatkan usaha mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyusunan dan pengembangan alat-alat ukur psikologi yang lebih berkualitas. Dibandingkan pengukuran atribut fisik, pengukuran atribut-atribut psikologi jauh lebih sukar dan bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan tingkat validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang sangat tinggi. Hal itu dikarenakan atribut psikologi bersifat laten yang eksistensinya adalah secara konseptual. Artinya, objek pengukuran psikologi berupa konstruk yang tidak dapat teramati secara langsung, melainkan
hanya dapat diungkap secara tidak langsung melalui banyak indikator keperilakuan yang operasional. Merumuskan indikator keperilakuan secara tepat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Demikian materi tentang skala psikologi yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai Luciana Yohana sebagai pemateri undur diri. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.